Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 6 Paralel E UPN Veteran Jawa Timur Angkatan 23. Kami akan memaparkan alat industri gula untuk mata kuliah alat industri kimia. Perkenalkan nama saya Muhammad Julpan Syahputra dengan NPM 2303 10 10 200 beserta partner saya yaitu Ada saya, yaitu Olivia Medianti Mas Uda dengan NPM 23031010179. Kemudian saya Anjali Christine Sinaga dengan NPM 23180. Saya Henry Julius Kesar Aritonang dengan NPM 230310110182. Saya sendiri Renata Ramadhani dengan NPM 23188. Lalu di sini pada kelompok kami akan memaparkan bagaimana pada industri pengolahan tebu untuk memproduksi sebuah gula yang dimana melibatkan beberapa tahap proses, yaitu yang pertama adalah stasiun persiapan, yang kedua adalah stasiun gilingan atau penggilingan tebu, yang ketiga terdapat stasiun pemurnian yang dimana pemurnian nira, yang keempat ada stasiun penguapan atau penguapan nira, yang kelima ada stasiun masakan atau kristalisasi, yang keenam ada stasiun putaran atau pemisahan, dan yang terakhir yaitu tahap penyelesaian atau pengeringan dan pengemasan. Nah, kemudian ini ada diagram alir dari proses industri gula. Pertama-tama itu gula diangkut, kemudian dialurkan dengan cane table. Nah, kemudian dipotong dengan cane cutter sama shredder, terus disambungkan pakai konveyor. Nah, dari sana nanti disambungkan ke unigrater untuk digiling. Untuk ampasnya itu nanti ampas halusnya dimasukkan ke mixer. Terus dimasukin ke rotary vacuum filter untuk dipisahkan. Terus baru nira yang udah tipisnya itu dimasukin ke screen. Nah, untuk yang nila dan ampas tebu yang dari unigrater awal tadi juga dimasukkan ke screen untuk di size reduction. Kemudian nira mentahnya itu dimasukin ke tangki penampungan, terus dipompa ke heat exchanger untuk dipanaskan. Kemudian dimasukkan ke defaktor untuk diberi susu kapur hingga pH-nya itu 9,5. Terus nanti dimasukin ke sulfator untuk dinetralkan. Nira hasil pemurniannya ini jadi dimasukin ke juice sealer untuk dipanasin. Setelah itu baru dimasukkan ke flash tank untuk dihilangin gas-gas yang terlarut. Baru dimasukin ke clarifier untuk memisahkan dengan endapannya. Nira kotornya itu nanti dimasukin ke tangki penyimpanan yang nira kotor, terus dikembalikan ke mixer yang awal tadi untuk di filter ulang dan di screen ulang. Nah, sedangkan nira yang jernih itu dimasukkan ke heat exchanger untuk dipanasin lagi, kemudian dimasukkan ke evaporator, nanti ada nira kentalnya, terus dimasukkan ke sulfator lagi untuk dinetralkan pH-nya. Nah, nira kental yang udah tersulfir tadi dimasukin ke pan vakum untuk kristalisasi. Setelah itu dimasukin ke palung pendingin untuk menyempurnakan hasil kristalnya. Baru dimasukkan ke centrifuge separator untuk memisahkan gula yang udah dan belum dikristalin. Baru nanti dimasukin ke talang goyang untuk ke rotary drum dryer untuk mengeringkan gula yang udah dikristalin tadi. Lalu dialirkan ke konveyor menuju vibrating screen untuk screening kristal gula sesuai ukuran yang diinginkan. Baru nanti hasil yang udah lolos dari screen yang diinginkan dialirkan dengan konveyor, masuk ke sugar bean, baru di packing, terus disimpan sesuai dengan kebutuhan dari industrinya. Nah, untuk yang di proses flow diagram ini sama untuk yang di proses mengenai block diagram tadi, lalu selanjutnya di sini ada stasiun persiapan yang dimana terdapat alat yang pertama itu Kentable. Nah, definisi dari Kentable tersendiri adalah meja tebu yang dimana
peralatan yang digunakan untuk proses pengolahan tebu, terutama dalam pabrik gula. Nah, untuk fungsi dari Kentable tersendiri, yaitu wadah yang dimana untuk menampung tebu, lalu diangkut dari lori sebelum dimasukkan ke dalam can carrier, di mana untuk tugas utama dari Kentable ini adalah mengatur aliran tebu agar sejajar dengan arah gerak can carrier, sehingga tebu dapat diproses dengan lancar. Untuk prinsip kerja dari Kentable sendiri adalah tebu yang awalnya tersebut akan diangkat oleh kren lalu diletakkan melintang di atas rantai peluncur. Lalu setelah itu rantai peluncur tersebut akan berbentuk lingkar dan bertumpu pada roda gigi, yang dimana roda gigi tadi motor penggerak tersebut akan dikendalikan oleh operator. Nah, operator ini digunakan untuk menggerakkan rantai peluncur ke depan. Lalu setelah itu akan mendorong tebu masuk ke keropyak tebu secara bertahap dan perlahan-lahan. Nah, di sini alasan dari pemilihan alat Kentable tersendiri adalah Kentable ini digunakan karena meja tebu memiliki kapasitas yang dapat mengangkut tebu sebanyak 15 ton dan memiliki panjang rantai sampai 15 meter. Lalu untuk faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dari Kentable sendiri yaitu ketahanan bahan, yang dimana ketahanan bahan yang digunakan ini harus kuat terhadap tekanan agar tidak mudah rusak atau patah, sehingga proses pemindahan tebu itu berlangsung dengan lancar dan aman. Nah, yang kedua ini ada pemilihan bahan yang dimana harus dengan pemilihan bahan yang sesuai dengan alatnya tadi. Lalu untuk kelebihan dan kekurangannya, yang dimana pertama ini memiliki kapasitas yang besar, dimana Kentable tersendiri mampu hingga mengangkat 15 ton tebu sehingga sangat efisien dalam memfasilitasi pemrosesan tebu dalam jumlah besar. Nah, lalu yang kedua ada desain strukturnya yang lebih sederhana, yang dimana alat ini tuh lebih mudah dioperasikan dan dirawat, lalu mengurangi waktu perawatan dan akan meningkatkan efisiensi secara operasional. Yang dimana untuk kekurangannya tersendiri, yang pertama itu memerlukan ruang yang cukup luas, yang dimana karena ukuran dan kapasitasnya yang besar sehingga membutuhkan fasilitas dengan area yang besar. Untuk yang terakhir, rentan mengalami kerusakan, yang dimana Kentable tersendiri jika diberi beban yang melebihi kapasitas dari Kentable tersendiri dapat mempengaruhi kinerja dan durabilitas alat tersebut dalam jangka panjang. Lalu yang kedua ada belt conveyor tersendiri, yang dimana untuk definisinya adalah sebagai alat transportasi mekanis yang dimana menggunakan sabuk yang bergerak untuk memindahkan material dari satu titik ke titik lain. Lalu untuk fungsinya itu mengangkut material berupa tebu secara berkelanjutan dari Kentable ke tahap selanjutnya, yaitu crusher, yang dimana memastikan proses pemindahan tebu tadi berjalan tanpa henti menuju penggilingan berikutnya. Lalu di sini ada prinsip kerja dari belt conveyor tersendiri, yang dimana motor penggerak akan menggerakkan head pulley-nya, lalu head pulley tersebut akan berputar dan akan menarik belt, sehingga belt tersebut akan berjalan naik. Setelah belt atau sabuknya itu berjalan, material yang ada di dalam hopper akan didorong menuju tail belt conveyor. Lalu material atau bahan-bahan tersebut akan dibawa menuju head belt conveyor, yang dimana setelah itu di head belt conveyor material akan ditumpahkan. Untuk alasan pemilihan alat belt conveyor tersendiri, di mana alat ini tuh dapat mengangkut material curah, yakni cane sugar, selama proses pada cane cutter tersendiri. Alat ini juga digunakan untuk kapasitas angkutnya yang lebih besar dan kontinu. Untuk faktor-faktor yang dapat mempengaruhi belt conveyor tersendiri adalah untuk yang pertama itu kondisi lingkungan, di mana di sekitar area belt conveyor seperti suhu, kelembapan, dan keberadaan tebu dapat mempengaruhi kinerja atau efisiensi operasional alat. Lalu yang kedua ada kualitas material atau bahan yang akan diangkut, yang dimana bahan yang akan diangkut tersebut harus memenuhi standar yang diperlukan, dan karena dapat berdampak pada kelancaran proses pengangkutan. Lalu yang terakhir ada kecepatan belt, di mana kecepatan
kecepatan belt ini harus disesuaikan karena jika melebihi dari kecepatan belt yang dianjurkan, maka untuk material-material yang di area sekitar belt itu akan berhamburan. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangan dari belt conveyor. Untuk kelebihan yang pertama yaitu mampu mengangkut material dalam jumlah besar, yang dimana lebih efisien untuk proses yang memerlukan kapasitas yang lebih tinggi. Lalu yang kedua ada konsumsi daya yang rendah, di mana konsumsi daya yang rendah ini relatif dibandingkan sistem angkut lainnya, karena dia memiliki daya yang rendah dan membuatnya lebih hemat energi. Lalu yang ketiga, operasinya itu tenang, di mana operasi yang cukup tenang tersendiri tidak menimbulkan kebisingan dan selama proses kerja itu lebih signifikan. Lalu yang terakhir ada kekurangan dari belt conveyor sendiri, yang dimana untuk pertama itu biaya perawatannya relatif tinggi, dimana biaya perawatannya itu karena ada sabuknya dan komponennya yang terdapat di belt conveyor tersebut memerlukan penanganan khusus. Nah, yang kedua ini ada keterbatasan sudut kemiringan dari belt conveyor tersendiri, di mana jika kondisi sudut kemiringan tersebut sudah melampaui batas atau terlalu miring, itu dapat menimbulkan material atau yang diangkut itu tadi keluar dari sabuk itu tadi. Lalu yang terakhir ada keterbatasan pemasangan jalur. Nah, yang dimana pemasangan jalur tersendiri itu juga dapat mempengaruhi dari kinerja dari belt conveyor itu tadi. Nah, di sini rangkaian alat yang dimana dari belt conveyor tersendiri untuk bak density chain-nya itu 25 lb per cup, yang dimana untuk kita asumsikan kapasitasnya itu 400 ton per jam. Lalu untuk jaraknya itu 1.200 feet dan kemiringannya itu kita asumsikan 5 derajat. Lalu setelah itu kita cari rekomendasi kemiringan yang sesuai, yang dimana berdasarkan tabel dengan bak density 25 lb per cup tidak ada pada tabel juga ini, sehingga diasumsikan dengan bahan charcoal dengan kemiringan 20 derajat, yang dimana kita dapatkan untuk charcoal itu 20 sampai 25. Lalu setelah itu kita trial pertama, yang dimana lebar belt 24 innya itu kemiringan dengan kemiringan 20 derajat menggunakan tipe stroke belt 45 derajat, lalu diperoleh kapasitas 1,3 ton per jam dengan kecepatan 100 feet per menit. Lalu untuk perhitungannya itu kapasitas diketahui dibagi dengan kapasitas rekomendasinya dikali 100 feet per menit. Nah, untuk kapasitas yang kita ketahui itu tadi kan 400, lalu dibagi dengan kapasitas rekomendasinya, jadi 400 dibagi 132 dikali 100 feet per menit, kita peroleh 303,03 feet per menit. Lalu setelah itu kita akan mengasumsikan dengan limestone, yang dimana dari kecepatan maksimumnya itu 303,03 feet per menit itu tadi kita asumsikan dengan limestone, yang dimana kita dapatkan di sini 24 keterangannya itu 350. Nah, di sini kan kita tadi dapatkan 303,03 feet per menit. Nah, di situ maka kecepatan dari 303,03 feet per menit ini masih dalam range kecepatan maksimum. Nah, untuk panjang lintasan dengan kapasitas 400 ton per jam tersendiri, nah di sini untuk sudut kemiringannya itu 5 derajat, dan untuk sisi bawahnya itu 1.200 feet. Nah, kita cari panjang konveyornya tersendiri, yang dimana 1.200 feet dibagi dengan cos 5 derajat, yang dimana kita peroleh 1.205,58 feet, dan untuk kita cari ketinggiannya itu 1.200 feet dikalikan 5. Nah, yang
di mana diperoleh 104,98 feet. Lalu untuk panjang belt conveyor tersendiri adalah 1.205,58 feet, dan untuk tinggi belt conveyor tersendiri adalah 104,98 feet. Lalu untuk rancangan alat dengan belt conveyor tadi dengan menghitung dayanya, yaitu kita menggunakan rumus tersebut. Untuk P horizontalnya adalah kita gunakan dengan rumus 0,4, lalu ditambahkan dengan L dibagi 300, lalu dikali dengan W dibagi 100. Lalu di mana 0,4 ditambah 1.200 dibagi 300 dan 400 dibagi 100, lalu kita dapatkan P horizontalnya 17,6 HP. Nah, lalu kita cari P vertikalnya, di mana P vertikal tersendiri itu dicari dengan 0,001 dikali H dikali V. Lalu kita dapatkan 42 HP. Lalu dengan lebar beltnya tersendiri itu kita 24 pin tadi dan panjang konveyernya 1.205,58 feet, dan diperoleh daya grafik itu dengan HP grafiknya itu kita lihat kan 3,1 HP pada kecepatan 100 feet per menit. Nah, untuk mencari PMT-nya itu kita gunakan HP grafiknya dicari dengan kecepatan belt dibagi 100, yang dimana PMT-nya itu diperoleh 9,4 HP. Nah, setelah kita mengetahui P horizontal, P vertikal, dan PMT-nya, kita akan mencari P total, yang dimana P total tersendiri kita dapatkan melalui P horizontal ditambah dengan P vertikal ditambah dengan P grafik, yang dimana untuk P total tersendiri adalah 69 HP. Jadi daya totalnya yang dibutuhkan adalah sebesar 69 HP. Nah, selanjutnya di sini terdapat hasil gilingan, yang dimana untuk alat-alatnya tersendiri itu terdapat hand cutter. Nah, definisi dari hand cutter tersendiri adalah sebuah mesin yang digunakan untuk industri gula, yang dimana digunakan untuk memotong tebu atau sorghum menjadi ukuran yang lebih kecil. Untuk fungsinya tersendiri sama dengan definisi, yang dimana untuk memotong tebu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, selanjutnya untuk prinsip kerja dari hand cutter tersendiri adalah tebu yang diambil dari hand table tersebut dipindahkan ke hand cutter. Lalu proses dari pemotongan tersebut akan dimulai dalam hand cutter ini, yang dimana terdapat 4 mata pisau yang berfungsi untuk memotong tebu. Nah, pada saat kita berputar, tebu akan terpotong menjadi bagian-bagian yang lebih pendek. Lalu di sini untuk alasan dari pemilihan alat hand cutter tersendiri adalah karena alat ini dikenal sebagai hand cutter yang memiliki kecepatan putaran yang sangat tinggi, yaitu bisa mencapai 1490 rpm. Nah, untuk kecepatan yang tinggi ini memungkinkan pemotongan tebu dilakukan dengan sangat cepat dan lebih efisien. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi tersendiri, yang pertama itu adalah kecepatan putaran alat, di mana kecepatan yang tepat itu dapat meningkatkan efisiensi dari pemotongan tebu tersendiri, sedangkan kecepatan yang terlalu rendah atau tinggi dapat menghasilkan tebu yang tidak konsisten. Nah, di sini yang kedua ada kualitas pisau pemotong, yang dimana ketajaman dan material pisau pemotong sangat menentukan kemampuan alat untuk memotong tebu. Lalu yang terakhir ada kekerasan atau hardness, yang dimana tebu yang lebih keras sendiri biasanya memerlukan lebih banyak tenaga dan ketajaman pisau yang baik agar dapat dipotong dengan lebih efektif. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangan dari hand cutter tersendiri. Untuk kelebihannya itu yang pertama, pemotongannya lebih cepat, karena alat ini itu mampu memotong tebu dengan cepat dan mempercepat proses produksi juga, dan sehingga dapat meningkatkan efisiensi dari keseluruhan dalam industri gula. Lalu yang kedua ada gerakan pisau yang sejajar. Nah, gerakan pisau yang sejajar ini mengakibatkan pemotongan tebu yang lebih efisien, karena hand cutter tersendiri bergerak searah dengan gerakan dari hand carry. Lalu yang ketiga ada kecepatan putar yang dapat diatur, yang dimana kecepatan putar dapat disesuaikan dengan kebutuhan sehingga memberikan fleksibilitas
dalam proses pemotongan berdasarkan jenis tebu dan kondisi operasional. Lalu terdapat kekurangan dari kantor tersendiri yang dimana pertama itu biaya pemeliharaan yang tinggi. Nah, pemeliharaan yang tinggi ini dapat membutuhkan biaya yang mahal artinya. Lalu yang kedua, membutuhkan lebih banyak listrik, di mana pengoperasian ini sangat bergantung pada pasokan listrik atau bahan bakar, yang dimana dapat menjadi masalah jika sumber daya tersebut tidak tersedia secara konsisten atau kurang dari daya yang dibutuhkan. Nah, yang terakhir ada kapasitas dan variasi yang memiliki batasan. Nah, alat ini memiliki batasan dalam kapasitas pemotongan dan mungkin tidak dapat menangani variasi yang lebih dalam dari kualitas tebu, yang dimana dapat mempengaruhi hasil akhirnya. Lalu di sini ada alat hammer unit grater, yang dimana untuk definisinya tersendiri adalah alat yang digunakan dalam industri pengolahan tebu untuk menghancurkan struktur batang tebu. Nah, untuk fungsinya unit grater tersendiri adalah untuk membuka sel-sel pada tebu yang telah dipotong, sehingga mineral tersebut dapat diekstraksi dengan lebih efektif dan efisien. Untuk prinsip kerja dari hammer unit grater tersendiri adalah tebu yang datang dari container tersebut dimasukkan ke dalam unit grater. Nah, unit grater tersebut akan berputar dengan kecepatan yang tinggi sehingga dapat memecahkan tebu-tebu dan menghasilkan seperti tebu yang lebih padat menjadi serat. Nah, untuk hasil yang serabut halus tersebut menunjukkan proses ekstraksi dari mineral. Nah, alasan pemilihan alat dari hammer unit grater tersendiri adalah karena cocok untuk fit yang lebih tebal, serat, dan keras karena memiliki bagian seperti palu besi untuk memecahkan lapisan tebu. Selain itu, alat hammer unit grater tersendiri juga cocok untuk fit yang mengandung air dan berserat. Untuk faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dari alat tersebut adalah yang pertama, ukuran dan jumlah hammer. Yang dimana ukuran dan jumlah hammer tersendiri adalah dapat mempengaruhi kemampuan alat dalam pemrosesan tebu. Yang kedua, jenis dan ketajaman pisau. Nah, untuk jenis dan ketajaman pisau ini juga memainkan peranan penting dalam efisiensi pemotongan tebu tadi. Nah, yang terakhir ada kekerasan dari bahan baku, di mana karakteristik dari tebu tersendiri akan diolah dan dapat mempengaruhi proses pemotongan dan pengolahan. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan dari hammer unit grater tersendiri, yang pertama untuk desain unit graternya itu dirancang sedemikian rupa untuk memaksimalkan interaksi antara hammer dan tebu. Nah, yang kedua ada penyesuaian pemotongan yang tepat. Untuk kekurangannya, yang pertama itu cenderung cepat panas, karena unit grater tersendiri untuk umur alatnya itu cenderung lebih cepat panas. Nah, untuk yang kedua membutuhkan perawatan yang intensif. Nah, di sini terdapat roll mill, yang dimana definisi dari roll mill sendiri adalah sebuah jenis mesin penggiling yang menggunakan silinder penggiling atau biasa disebut dengan roller untuk menghancurkan atau menggiling berbagai bahan. Nah, untuk fungsinya tersendiri adalah memisahkan sari tebu yang mengandung sukrosa. Nah, proses ekstraksi sari dilakukan dengan cara memerah tebu di antara roller tersebut. Untuk prinsip kerja dari roll mill tersendiri adalah selama proses operasionalnya, tebu tersebut akan dimasukkan, lalu di antara roller tersebut akan berputar. Nah, di situ terdapat tekanan yang diberikan oleh roller mill sendiri, di mana dia tuh akan menghancurkan tebu. Nah, sehingga dari tebu tersendiri akan menghasilkan sari dan dapat diekstraksi dengan baik. Maka dari itu, sari tebu tersebut akan dikumpulkan dan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan gula dan produk sampingan lainnya. Untuk alasannya tersendiri adalah alat ini dipilih karena digunakan hanya nirah dari tebu, maka lebih cocok untuk proses penggilingan tebu. Nah, dari roll mill tersendiri itu memiliki daya tekan atau press yang lebih kuat sehingga memungkinkan tebu tersebut akan
terparah secara sempurna. Karena alat ini tuh cocok untuk fit yang bahan setengah keras. Nah, untuk faktor yang dapat mempengaruhinya yaitu kecepatan putaran. Kecepatan putaran seperti roller tersendiri akan mempengaruhi waktu yang diperlukan untuk proses ekstraksi dan hasil sari yang telah diperoleh. Nah, yang kedua, terdapat kadar air. Nah, kadar air dalam tebu tersendiri dapat mempengaruhi seberapa efektif sari yang dapat diekstraksi untuk proses selanjutnya. Lalu yang terakhir ada kekuatan penghancur, yang dimana kekuatan dari roller tersendiri dalam menghancurkan tebu sangat menentukan efisiensi dari ekstraksi. Nah, di sini terdapat kelebihan dan kekurangan dari roller mill tersendiri. Nah, yang pertama untuk kelebihannya itu kecepatan dan efisiensi, yang dimana roller mill itu dapat mengirim tebu atau bahan baku gula dengan cepat dan efisien, sehingga meningkatkan produktivitas dalam proses ekstraksi. Yang kedua, terdapat tekanan kerja yang tinggi. Nah, mesin ini tersebut dapat memberikan tekanan kerja yang besar, sehingga untuk kontribusi pada efektivitas penghancurannya dan ekstraksi sari tebu itu sangat lebih efektif. Nah, di sini terdapat kekurangan. Yang pertama itu perawatan rutin, di mana mesin roll mill tersendiri memerlukan perawatan dan perbaikan yang teratur, di mana guna untuk memastikan kinerjanya yang tetap optimal dan dapat menambah biaya operasional. Lalu yang kedua, konsumsi energi yang tinggi. Nah, roller mill tersendiri cenderung mengkonsumsi banyak energi listrik, sehingga dapat meningkatkan biaya operasional dan dapat berdampak pada efisiensi energi secara keseluruhan. Oke, kemudian ada stasiun pemurnian. Stasiun pemurnian ini ada dua alat. Yang pertama itu ada mixer. Mixer adalah alat yang digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih bahan dengan menambahkan bahan lain, sehingga mencampurkan campuran yang homogen, dan itu bisa cair padat, padat-padat, atau cair gas. Fungsi utama mixer dalam industri gula itu untuk menggabungkan nira kotor dari clarifier dengan ampas halus yang dihasilkan dari proses penggilingan di unit gilingan. Kemudian prinsip kerjanya itu ketika nira dan bahan kimia dimasukkan ke dalam mixer, alat ini nanti akan berputar dan mengaduk terus-menerus. Tujuannya supaya bahan kimia bisa menyebar rata ke seluruh cairan nira. Bahan kimia tersebut bekerja untuk mengendapkan atau mengikat kotoran yang ada di dalam nira. Setelah pencampuran, nilai yang lebih bersih dapat melanjutkan proses berikutnya, sedangkan kotorannya nanti akan dipisahkan. Nah, berikutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktornya itu ada 4. Yang pertama yaitu kecepatan pengadukan. Kecepatannya ini harus disesuaikan untuk menghindari emulsifikasi yang tidak diinginkan. Yang kedua itu konsentrasi bahan kimia. Misalnya kapur dan sulfur dioksida harus ditambahkan dalam jumlah yang tepat dalam produksi nira. Kemudian suhu niranya. Suhunya kalau terlalu rendah atau terlalu tinggi itu bisa mempengaruhi reaksi yang terjadi. Dan yang keempat itu ada desain impeller. Desain impellernya ini disesuaikan dengan hasil pengadukannya diperlukan seperti apa. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, alat mixer ini bisa meningkatkan efisiensi pemurnian dan juga memperbaiki kualitas gula. Yang kedua, dia bisa membantu proses pengendalian kualitas dengan memastikan kotoran terpisah dengan baik. Nah, kemudian kekurangannya itu ada 2. Yang pertama itu biaya operasionalnya tinggi karena dia perlu energi listrik terus-menerus. Yang kedua, dia juga perlu maintenance rutin untuk menjaga kinerjanya. Nah, kemudian ada alasan untuk memilih, kenapa kita memilih mixer. Mixer ini dipilih karena jenis feed yang diolah itu bentuknya kayak lumpur, yaitu mengandung ampas tebu dan nira yang kotor.
Feed dengan karakteristik seperti ini cenderung sulit untuk disaring menggunakan metode filtrasi konvensional karena teksturnya yang padat dan tidak homogen. Nah, alat yang kedua itu ada rotary vacuum filter. Rotary vacuum filter atau RVF adalah alat yang digunakan dalam proses pemurnian nira di pabrik gula untuk memisahkan partikel padat dari cairan. Alat ini bekerja dengan prinsip vakum, di mana drum berputar secara kontinu dan menyaring nira melalui media filter. Nah, fungsi utama dari rotary vacuum filter itu untuk memisahkan kotoran dari nira, mengurangi konsentrasi padatan, dan meningkatkan efisiensi pemurnian. Kemudian, prinsip kerjanya, waktu drum filternya berputar, bagian terendam dalam nira, itu menarik cairan melalui media filter dengan vakumnya. Sedangkan partikel padat atau kotorannya itu tertahan di permukaan filter. Nira yang sudah bersih dikumpulkan dan dipompa keluar. Sementara lapisan kotoran yang menempel pada media filter dilepas secara mekanis saat drum dryernya itu berputar. Nah, faktor yang mempengaruhi ini ada 4. Yang pertama itu kecepatan putaran alat. Untuk kecepatan pemutaran alatnya ini, itu harus sesuai dengan produk yang ingin dihasilkan. Kalau terlalu cepat, nanti filtrasinya itu kurang efektif. Tapi kalau terlalu lambat, kapasitas produksinya itu bisa terhambat. Terus yang kedua itu ada tekanan. Nah, tekanan yang dimaksud ini tekanan vakumnya. Kalau tingkat vakum yang itu dibutuhkan itu tepat, nanti akan dibutuhkan untuk menarik cairan nira tanpa menyebabkan terlalu banyak kotoran yang ikut terangkat. Kemudian ada kondisi media filter. Kualitas dan kondisi media filter itu harus dijaga supaya tidak tersumbat oleh partikel kotoran yang berlebihan. Kemudian ada konsistensi dari niranya, yaitu viskositas dan konsentrasi padatan dalam nira mempengaruhi seberapa baik kotoran bisa terpisah dari nira. Lalu ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu pemisahannya efektif. Rotary vacuum filter dapat memisahkan kotoran dengan sangat baik, sehingga meningkatkan kemurnian nira. Terus dia itu dapat digunakan untuk operasi berkelanjutan atau operasi kontinu yang membantu dalam proses pemurnian nira dalam skala besar. Nah, kekurangannya itu ada di biaya pemeliharaannya. Media filternya ini harus sering diganti, dan pemeliharaannya pada sistem vakum ini biasanya mahal. Terus efisiensinya itu bergantung pada kualitas niranya sendiri. Kalau niranya memiliki kandungan padatan yang tinggi atau viskositasnya berlebihan, alat ini mungkin tidak bisa bekerja dengan optimal. Nah, kemudian kenapa kita memilih alat ini? Alat ini dipilih karena jenis feed itu juga berbentuk lumpur, yaitu campuran antara ampas tebu dan nira kotornya. Feed dengan karakteristik ini itu sulit disaring dengan metode filtrasi konvensional karena teksturnya itu padat dan nggak homogen. Oleh karena itu, filter yang paling sesuai adalah rotary vacuum filter. Selanjutnya ada stasiun penguapan. Pada stasiun penguapan, alat yang digunakan merupakan multiple effect evaporator. Multiple effect evaporator merupakan evaporator yang terdiri dari 4 evaporator dan digunakan setelah nira jernih dipanaskan, yang kemudian dialirkan ke dalam evaporator. Fungsi dari alat ini untuk menguapkan air yang masih ada di dalam nira jernih guna menghasilkan nira pekat sekaligus meningkatkan efisiensi energi dalam proses evaporasi. Prinsip kerja dari multiple effect evaporator, yakni nira jernih pertama kali dialirkan ke evaporator untuk diuapkan atau dipadatkan, sehingga menghasilkan nira pekat dan uap panas. Nira pekat dari evaporator pertama kemudian dialirkan ke evaporator kedua menggunakan uap panas dari evaporator sebelumnya. Proses ini diulang hingga mencapai evaporator keempat.
Hasil akhir dari proses ini adalah nira kental berwarna gelap yang selanjutnya akan dialirkan ke sulfitator. Alasan kami menggunakan alat multiple effect evaporator di stasiun penguapan industri ini karena nira yang telah dikonsentrasikan secara optimal dengan 4 evaporator. Jika jumlah evaporator yang digunakan kurang atau lebih dari itu, hasil penguapan atau pemekatan nira jernih akan terpengaruh. Faktor yang mempengaruhi dari alat multiple effect evaporator ada tekanan dan suhu, di mana setiap efek harus dijaga pada tekanan suhu yang sesuai agar proses penguapan berjalan secara efisien. Yang kedua ada konsentrasi nira atau sifat fisik larutan. Konsentrasi nira yang terlalu encer membutuhkan lebih banyak energi untuk mencapai konsentrasi gula yang diinginkan. Yang ketiga ada laju alir larutan. Kelebihan dari multiple effect evaporator yang pertama adalah hemat energi, yang kedua memiliki tingkat efisiensi yang tinggi, yang ketiga dapat menangani volume besar cairan. Kekurangan dari multiple evaporator yakni biaya awal investasi yang tinggi, desain yang lebih kompleks, dan perawatan yang intensif. Berikutnya stasiun kristalisasi atau stasiun masakan. Pada stasiun masakan, alat yang digunakan adalah pan evaporator. Pan evaporator merupakan alat untuk menguapkan nira pekat menjadi kristal gula yang memiliki fungsi untuk memasak dan mengubah liquor menjadi masa sweet. Prinsip kerja dari pan evaporator sama halnya seperti evaporator pada umumnya, namun dalam kondisi yang vakum, di mana alat ini bekerja pada tekanan yang rendah guna mempercepat penguapan. Alasan kami memilih alat pan evaporator dikarenakan 3 kriteria. Yang pertama, mutu. Alat ini meningkatkan keseragaman ukuran kristal dan mengurangi warna gula dengan menjaga sirkulasi yang baik dan mencegah daerah stagnan dan distribusi panas yang tidak merata. Yang kedua, pada perolehan gula. Konsentrasi kering yang lebih tinggi pada masa sweet mengurangi molase dan kandungan gula dalam molase sehingga meningkatkan perolehan gula. Yang ketiga, kapasitas produksi. Efisiensi perpindahan panas yang lebih baik mempercepat kristalisasi dan meningkatkan kapasitas dan produksi gula. Kelebihan dari pan evaporator adalah ukuran dan kualitas gula yang dihasilkan seragam dan efisiensi dalam penguapan nira pekat. Kekurangannya adalah membutuhkan konsumsi energi yang tinggi dan membutuhkan pengawasan yang ketat. Pan evaporator dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni konsentrasi nira, di mana konsentrasi gula dalam nira harus tepat. Yang kedua, waktu pendinginan. Proses pendinginan yang lambat memungkinkan kristal tumbuh lebih besar dan seragam. Yang ketiga, suhu dan tekanan. Suhu dan tekanan mempengaruhi laju dan kualitas kristalisasi. Alat yang kedua pada stasiun masakan yakni palung pendingin. Palung pendingin merupakan alat untuk mendinginkan nira kental dengan fungsi mengurangi suhu nira kental secara terkendali sehingga terbentuk kristal gula. Prinsip kerja dari palung pendingin, yakni palung pendingin bekerja dengan mendinginkan nira kental secara bertahap melalui beberapa kompartemen. Setiap kompartemen dirancang untuk menurunkan suhu secara perlahan, sehingga kristalisasi gula dapat berlangsung secara optimal. Alasan kami memilih alat pendingin palung, yakni palung pendingin digunakan karena sebagian kristal gula belum sempurna terbentuk. Alat ini memperbesar area permukaan, mempercepat kristalisasi, dan memungkinkan kristalisasi lanjutan, sehingga kristal tumbuh lebih besar. Selain itu, alat ini menurunkan suhu secara bertahap untuk membentuk kristal yang stabil dan seragam, juga meningkatkan kualitas gula. Palung pendingin memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari palung pendingin terkait meningkatkan kualitas kristal gula, meningkatkan efisiensi, dan efisiensi energi. Untuk kekurangannya, yakni biaya investasi awal yang besar, waktu yang lebih lama, dan membutuhkan perawatan yang intensif. Faktor yang mempengaruhi palung pendingin
adalah suhu awal nira, di mana semakin tinggi suhu awal, maka semakin lama proses pendinginan yang dibutuhkan. Yang kedua adalah laju penurunan suhu. Penurunan suhu harus dilakukan secara perlahan untuk memastikan kristalisasi gula yang seragam. Yang ketiga adalah konsentrasi nira. Konsentrasi padatan terlarut di nira sangat mempengaruhi pembentukan kristal gula. Keempat, waktu tinggal di palung. Semakin lama nira berada di palung pendingin, semakin baik kristalisasi yang terjadi. Namun, waktu yang terlalu lama dapat menurunkan efisiensi proses produksi. Berikutnya ada stasiun putaran. Alat yang digunakan pada stasiun putaran yang pertama adalah low grade centrifuge. Low grade centrifuge adalah jenis pompa sentrifugal yang beroperasi pada kecepatan putaran rendah dan menghasilkan aliran yang kontinu. Untuk fungsinya sendiri, untuk memisahkan kristal gula kasar dari molasses untuk mendapatkan gula dengan konsentrasi yang rendah atau low grade. Prinsip kerja dari low grade centrifuge adalah dengan memanfaatkan gaya sentrifugal untuk memutar masakan serta memisahkan kristal gula dari molasses. Proses ini melibatkan putaran cepat untuk memisahkan komponen yang lebih berat yaitu kristal gula dari komponen yang lebih ringan atau molasses, di mana kristal gula dalam bak putaran akan terlempar menjauhi pusat dan tertahan oleh saringan sedangkan larutannya akan lolos. Untuk alasan pemilihan alat low grade centrifuge ini adalah karena alat ini beroperasi secara kontinu, memungkinkan pemisahan berlangsung tanpa henti selama proses produksi. Metode ini cocok untuk menangani masalah gula dengan tingkat kemurnian rendah serta presisi pemisahan yang tidak terlalu kritis. Kemampuannya untuk bekerja terus-menerus tanpa perlu jeda meningkatkan produktivitas dan mempersingkat waktu pemrosesan, sehingga alat ini sangat cocok untuk volume produksi besar dengan bahan baku berkualitas lebih rendah. Berikutnya ada kelebihan dari low grade centrifuge. Yang pertama ada kapasitas masakan yang besar, kemudian ada pengoperasian yang dapat dilakukan secara manual, dan yang terakhir ada aliran kontinu dalam jangka panjang. Terus ada kekurangan dari low grade centrifuge. Yang pertama ada putaran yang lebih lambat dibandingkan dengan high grade centrifugal. Terus kemudian ada kecepatan putar yang terbatas. Dan yang terakhir ada tidak ideal untuk fluida yang memiliki viskositas tinggi. Yang kemudian ada faktor-faktor yang mengaruhi low grade centrifuge. Yang pertama ada kecepatan putaran. Kecepatan yang rendah akan mengurangi risiko kerusakan, memperpanjang umur pompa, serta meningkatkan efisiensi pada fluida kental. Lalu ada ukuran kristal gula, di mana kristal yang lebih besar dapat menyumbat pompa, serta mengurangi efisiensi aliran. Lalu ada viskositas molasses, di mana viskositas molasses yang tinggi akan memerlukan lebih banyak energi yang dibutuhkan untuk memompa, dan hal tersebut menyebabkan menguranginya kecepatan aliran dan efisiensi dari alat tersebut. Kemudian ada alat high grade centrifuge. High grade centrifuge adalah jenis pompa sentrifugal yang beroperasi pada kecepatan tinggi dengan memanfaatkan gaya sentrifugal untuk memisahkan gula dari sisa-sisa strup atau sirup. Untuk fungsinya sendiri itu untuk memurnikan gula yang lebih halus untuk menghasilkan produk akhir yang berkualitas tinggi atau berkonsentrasi tinggi. Untuk prinsip kerja high grade centrifuge adalah dengan menggunakan metode sentrifugal untuk memisahkan kristal gula yang sudah lebih halus dan murni dari sirup dengan tingkat kemurnian yang lebih tinggi. Alat ini beroperasi pada kecepatan lebih tinggi dan toleransi yang lebih ketat dibandingkan dengan low grade centrifuge. Alasan pemilihan alat adalah dipilih karena alat ini beroperasi secara diskontinu, di mana bahan akan diproses secara bertahap dalam sebuah batch. Pendekatan ini sangat cocok untuk memisahkan masakan gula dengan tingkat kemurnian yang lebih tinggi, karena alat ini memungkinkan kontrol yang lebih presisi dan cermat pada setiap siklusnya. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari high grade centrifuge. Yang pertama, kelebihannya yaitu ada putaran yang lebih cepat dibandingkan dengan low grade centrifuge. Kemudian ada pemisahan yang lebih presisi dan gula yang dihasilkan berkualitas lebih tinggi. Kemudian ada kekurangannya. Yang pertama yaitu konsumsi energi yang lebih besar
Kedua, ada perubahan beban yang akan memengaruhi kecepatan putaran dari alat tersebut. Kemudian ada faktor-faktor yang memengaruhi high grade centrifuge. Yang pertama yaitu viskositas larutan induk, di mana viskositas larutan induk yang tinggi akan menghambat aliran, sehingga memerlukan lebih banyak energi dan mengurangi efisiensi dari pemisahan. Kemudian ada kecepatan putaran, di mana kecepatan yang tinggi dapat meningkatkan gaya sentrifugal dan mempercepat pemisahan. Namun kecepatan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada alat. Yang terakhir ada ukuran kristal gula, di mana kristal besar akan terpisah lebih efisien, namun dapat menyumbat, sedangkan ukuran kristal yang kecil akan sulit dipisahkan. Lalu ada stasiun penyelesaian. Nah, alat pertama di stasiun penyelesaian ini ada rotary drum dryer, yaitu alat pengering berbentuk drum berputar yang digunakan untuk mengurangi kadar air bahan dengan aliran udara yang panas. Alat ini efisien untuk menangani material dalam jumlah yang besar. Lalu fungsi dari rotary drum dryer sendiri ialah untuk mengeringkan material dengan mengurangi kadar air melalui proses pemanasan. Alat ini juga membantu meningkatkan efisiensi pengolahan material serta memperpanjang umur dari penyimpanan produk itu sendiri. Nah, prinsip kerja dari rotary drum dryer sendiri itu bahan dimasukkan ke dalam drum berputar yang terus bergerak sambil terkena aliran udara panas. Putaran drum tersebut memastikan bahan terus teraduk dan terkena panas secara merata sehingga air dapat menguap. Bahan kering kemudian dibuang melalui ujung lain drum sementara uap air dilepaskan ke udara. Rotary drum dryer sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya mampu menangani material dalam jumlah yang besar, pengeringan lebih merata dikarenakan perputaran drumnya, lalu desain sederhana dengan biaya operasional yang relatif rendah. Dan kekurangan dari rotary drum dryer sendiri yaitu konsumsi energi tinggi karena kebutuhan panas yang besar, tidak cocok untuk bahan yang sangat sensitif terhadap panas. Lalu yang terakhir memerlukan ruang yang besar untuk instalasi. Rotary drum dryer sendiri terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi. Yang pertama yaitu suhu udara panas, yaitu semakin tinggi suhunya, maka semakin cepat penguapan airnya. Lalu yang kedua ada kecepatan putaran drum, yaitu mempengaruhi seberapa lama bahan berada dalam kontak dengan panas. Lalu yang ketiga, kelembapan awal bahan. Semakin tinggi kelembapan awalnya, semakin lama juga waktu pengeringan yang dibutuhkan. Lalu yang keempat, volume dan jenis bahan. Material yang lebih berat atau lebih tebal perlu lebih banyak energi dan waktu untuk dikeringkan. Lalu alasan kami memilih alat rotary drum dryer pada industri gula kami yaitu yang pertama efisiensi pengeringan, yaitu mengurangi kadar air dari ampas gula dengan cepat. Lalu penanganan volume yang besar, cocok untuk mengolah limbah gula dalam jumlah yang besar. Lalu pengurangan biaya penyimpanan, mengurangi kelembapan sehingga memperpanjang umur penyimpanan. Dan yang terakhir, peningkatan efisiensi energi, yaitu memanfaatkan panas secara efektif dalam proses produksi. Lalu ada alat yang kedua yaitu bucket conveyor. Apa sih bucket conveyor itu? Bucket conveyor sendiri yaitu sistem pemindahan material yang menggunakan ember kecil yaitu disebut bucket yang terpasang pada rantai atau sabuk untuk mengangkut bahan secara vertikal atau miring. Biasanya alat ini efektif dalam mengangkut material dalam jumlah yang besar dengan sedikit tumpahan. Lalu apa sih fungsi dari bucket and conveyor sendiri? Fungsinya yaitu untuk memindahkan material secara vertikal atau miring dengan menggunakan ember kecil atau bucket yang terpasang pada rantai atau sabuk. Selain itu, bucket conveyor sendiri membantu mengurangi tumpahan dan kerusakan bahan selama proses pemindahan. Prinsip kerja dari bucket conveyor sendiri yaitu melibatkan ember yang dipasang pada sabuk atau rantai yang bergerak secara terus-menerus. Saat ember bergerak ke atas, mereka mengisi material dari tempat penyimpanan, dan saat mencapai puncaknya, ember akan terbalik untuk mengeluarkan material ke tujuan yang diinginkan. Proses ini memungkinkan pemindahan material secara vertikal atau miring dengan efisien dan minim tumpahan.
Bucket conveyor sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari bucket conveyor yaitu mampu mengangkut material secara vertikal atau miring, lalu mengangkut material dalam jumlah yang besar dengan cepat dan minim tumpahan, lalu dapat digunakan untuk berbagai jenis material. Lalu kekurangan dari bucket conveyor sendiri yaitu investasi awal untuk instalasi itu dapat tinggi atau mahal. Lalu yang kedua memerlukan perawatan teratur untuk menjaga kinerja dan mencegah kerusakan. Lalu yang terakhir tidak cocok untuk material yang terlalu besar atau berat. Bucket conveyor sendiri memiliki faktor-faktor yang dapat mempengaruhi. Yang pertama yaitu desain ember atau desain bucket. Ukuran dan bentuk bucket yang dapat mempengaruhi kapasitas angkutnya. Yaitu lalu ada kecepatan, yaitu kecepatan rantai atau sabuk yang harus diatur untuk mencegah tumpahan. Yang ketiga jenis material, sifat fisik material seperti berat dan ukuran partikel. Lalu yang keempat kemiringan dan jarak, sudut kemiringan dan jarak angkut yang mempengaruhi kekuatan sistem. Lalu yang terakhir perawatan dari bucket itu sendiri yaitu kondisi mesin dan komponen pendukung yang mempengaruhi kinerja dari alatnya. Lalu apa sih alasan kami memilih alat bucket conveyor dalam industri kami? Yang pertama yaitu pemindahan efisien, yaitu mengangkut gula secara vertikal dengan cepat dan minim tumpahan. Lalu yang kedua hemat ruang, desain vertikal dapat mengurangi kebutuhan ruang di dalam pabrik. Yang ketiga yaitu penanganan yang aman, yaitu mengurangi risiko kerusakan pada gula kristal selama pemindahan. Yang terakhir, fleksibilitas, yaitu dapat digunakan untuk berbagai tahap proses, seperti pemindahan bahan mentah atau produk jadi. Alat kami selanjutnya yaitu vibrating screen. Vibrating screen adalah alat pemisah material yang bekerja dengan getaran untuk memisahkan partikel berdasarkan ukuran. Material tersebut ditempatkan di atas permukaan berayak yang bergetar, lalu memisahkan partikel kecil yang jatuh melalui lubang ayakan dan partikel besar yang tetap berada di atas. Alat ini efektif untuk memproses material dalam jumlah yang besar. Lalu apa sih fungsi dari vibrating screen ini sendiri? Fungsi dari vibrating screen ini untuk memisahkan material berdasarkan ukuran partikel melalui getaran. Alat ini digunakan untuk memisahkan partikel kecil dari yang lebih besar, memastikan hasil yang seragam dalam proses produksi. Alat ini membantu meningkatkan efisiensi di dalam industri. Lalu ada prinsip kerja dari alat vibrating screen. Prinsip kerja dari alat ini dalam industri gula adalah menggunakan getaran untuk memisahkan gula berdasarkan ukuran kristal. Gula diletakkan di atas permukaan ayakan yang bergetar sehingga partikel kecil jatuh melalui lubang ayakan, sementara partikel yang lebih besar tetap di atas. Proses ini memastikan pemisahan gula kristal secara efisien sesuai ukuran yang diinginkan. Alat dari vibrating screen punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari alat ini sendiri yaitu memisahkan material berdasarkan ukuran dengan cepat dan tepat, lalu mampu menangani material dalam jumlah besar secara kontinu atau berkelanjutan. Lalu yang ketiga dapat disesuaikan untuk berbagai ukuran dan jenis material. Lalu kekurangan dari vibrating screen sendiri yaitu membutuhkan daya besar untuk menjaga getaran konstan, lalu memerlukan perawatan rutin untuk menghindari kerusakan pada komponen. Lalu yang ketiga, getaran dapat menghasilkan kebisingan yang tinggi selama operasi. Alat vibrating screen memiliki faktor-faktor yang dapat mempengaruhi. Yang pertama yaitu frekuensi dan amplitudo getaran, yaitu mempengaruhi kecepatan dan efisiensi pemisahan gula kristal. Lalu yang kedua ada ukuran dan tipe ayakan, menentukan ukuran partikel gula yang dapat dipisahkan. Lalu yang ketiga, kelembapan gula. Gula yang terlalu lembab dapat menggumpal dan mengurangi efektivitas pemisahan. Lalu yang keempat yaitu pemisahan material. Jumlah gula yang diproses mempengaruhi performa dan hasil pemisahan. Alasan kami memilih vibrating screen yaitu yang pertama pemindahan vertikal efisien, yaitu mengangkut gula secara cepat ke berbagai ketinggian. Lalu yang kedua minim tumpahan, yaitu memastikan pemindahan gula tanpa banyak kehilangan material. Yang ketiga hemat ruang, desain vertikal mengoptimalkan penggunaan ruang di dalam pabrik.
Lalu yang keempat, pengangkutan aman, yaitu mengurangi resiko kerusakan kristal gula selama proses. Kemudian ada hasil analisis screen dengan feed sebesar 11 mesh dan produk 1148 mesh. Untuk perhitungan average size itu menggunakan rumus aperture dari 12 ditambah dengan aperture 14 dibagi dengan 2. Dengan aperture 12 sebesar 1,397 ditambah aperture 14 1,168 dibagi 2 mendapatkan hasil 1,2825. Kemudian ada perhitungan persen fraksi massa. Pada berat bahan tertahan 70,5 dibagi dengan massa total sebesar 500 dan dikalikan dengan 100%. Kemudian diperoleh persen fraksi massa pada berat tertahan 70,5 gram itu sebesar 14,1%. Pada grafik, hubungan rata-rata ukuran partikel versus fraksi massa diperoleh titik tertinggi pada fraksi massa 13,4% dan pada fraksi massa 14,1%. Kemudian ada diameter ayakan yang dimudahkan yaitu ada 0,0118 dan seterusnya. Untuk perhitungannya ada perhitungan fraksi berat tertahan dengan rumus massa berat tertahan kumulatif dibagi dengan massa total. Pada massa berat tertahan 70,5 dibagi dengan massa total 500 diperoleh fraksi berat tertahan sebesar 0,141. Kemudian ada perhitungan berat tertahan kumulatif, itu ada pada berat tertahan 70,5 ditambah dengan 67 gram menghasilkan berat bahan tertahan kumulatif sebesar 137,5 gram. Kemudian ada perhitungan persen berat bahan tertahan kumulatif dengan rumus massa berat bahan tertahan kumulatif dibagi dengan massa total dikali 100%. Pada berat bahan kumulatif 137,5 dibagi dengan massa total 500 dikali dengan 100% diperoleh persen berat bahan tertahan kumulatif sebesar 27,5%. Kemudian ada perhitungan berat bahan lolos dengan rumus massa total dikurangi dengan berat bahan tertahan kumulatif. Pada berat bahan tertahan kumulatif 137,5 diperoleh berat bahan lolos sebanyak 362,5. Kemudian yang terakhir ada perhitungan persen berat bahan lolos dengan rumus berat bahan lolos dibagi dengan massa total dikalikan dengan 100%. Pada berat bahan lolos 362,5 diperoleh persen bahan lolos sebesar 72,5. Kemudian ada grafik penentuan diameter partikel dengan titik tertinggi yaitu pada diameter pada fraksi berat bahan tertahan 0,134 dan 0,141. Baik, untuk alat kami yang terakhir yaitu ada Surgarbin. Surgarbin sendiri yaitu adalah wadah penyimpanan untuk gula yang digunakan dalam industri makanan atau produksi. Biasanya terbuat dari bahan tahan karat seperti stainless steel. Sugarbin memudahkan distribusi gula ke proses produksi berikutnya. Lalu apa sih fungsi dari Sugarbin sendiri? Fungsinya yaitu sebagai tempat penyimpanan gula dalam jumlah yang besar, menjaga gula tetap kering dan bebas dari kontaminasi. Wadah ini memastikan gula tersedia dalam kondisi siap pakai untuk proses produksi, terutama di industri makanan dan minuman. Lalu prinsip kerja dari alat Sugarbin yaitu dimulai dengan menampung gula hasil produksi di dalam wadah yang tertutup rapat. Sugarbin dirancang untuk melindungi gula dari kelembapan dan kontaminasi, menjaga kualitasnya selama penyimpanan. Sistem pengeluaran di bagian bawah Sugarbin memungkinkan gula dialirkan secara terukur melalui gravitasi atau mekanisme kontrol yang tahap proses berikutnya, seperti pengemasan atau pengolahan lebih lanjut. Dengan kontrol yang presisi, Sugarbin membantu menjaga efisiensi dan kesinambungan dalam rantai produksi. Kelebihan dari Sugarbin sendiri yaitu penyimpanan yang efisien, pengendalian kualitas, distribusi yang mudah, lalu ada pengurangan limbah.
Lalu ada kekurangan dari sugar beet sendiri yaitu biaya instalasi yang besar, perawatan secara berkala, perlu ruangan yang besar, lalu yang terakhir keterbatasan kapasitas tertentu. Sugar beet sendiri mempunyai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi, yaitu yang pertama kapasitas penyimpanan. Harus sesuai dengan volume produksi untuk mencegah gangguan. Yang kedua, suhu dan kelembapan. Kelembapan dapat menyebabkan penggumpalan gula. Yang nomor tiga, desain dan material. Mempengaruhi daya tahan dan perlindungan terhadap kontaminasi. Yang terakhir yaitu sistem distribusi. Pengeluaran gula yang efisien penting untuk kelancaran produksi. Lalu, apa sih alasan kami memilih alat sugar bean itu? Yang pertama, penyimpanan massal. Sugar bean memungkinkan penyimpanan gula dalam jumlah yang besar secara efisien. Lalu yang kedua, kualitas terjaga. Melindungi gula dari kelembaban dan kontaminasi. Yang nomor tiga, pengeluaran terukur. Memungkinkan distribusi gula secara teratur dan terkendali. Lalu yang keempat, pengurangan limbah. Mengurangi tumpahan dan limbah selama penyimpanan dan distribusi. Demikian pemaparan kelompok kami mengenai alat industri gula yang kami ambil untuk proyek tugas besar mata kuliah alat industri kimia. Jika ada salah kata maupun salah pemaparan, kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.